Pernah nggak sih diminta tanda tangan di atas materai sama pengelola apartemen? Kelihatannya sepele ya, cuma kertas sama materai. Tapi, tunggu dulu, dokumen ini bisa punya implikasi yang gede banget. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa sih sebenarnya surat pernyataan bermaterai itu. Coba deh bayangin, tiba-tiba Anda disodorin dokumen, udah ada materainya, terus disuruh tanda tangan. Katanya sih buat administrasi doang, tapi pas dibaca, kok isinya nggak jelas ya? Nah, kalau Anda pernah ngalamin ini, tenang, Anda nggak sendirian. Oke, jadi apa sih surat pernyataan bermaterai itu? Ya, gampangnya ini surat resmi yang sering dipakai buat urusan-urusan administrasi di apartemen atau perumahan. Sampai sini sih kedengarannya normal-normal aja kan? Ya di permukaan, kelihatannya tujuannya ya buat administrasi, mungkin buat menghimpun dana warga gitu, kayak iuran pengelolaan atau dana-dana khusus lainnya. Semuanya kelihatan wajar dan emang perlu lah. Tapi, disinilah masalahnya mulai muncul. Kekuatan sebenarnya dari surat ini tuh seringkali tersembunyi di balik tulisan-tulisan kecilnya. Maksudnya, nggak selalu seperti yang kelihatannya. Coba, coba lihat kutipan ini. Ini diambil langsung dari salah satu surat pernyataan loh. Tulisannya jelas banget. Seluruh resiko, akibat hukum, dan konsekuensi ditanggung sepenuhnya oleh warga. Nah loh, ini dia intinya. Semua tanggung jawab dilempar total ke warga. Ini kan jadi perlengan gede ya. Apa benar? Cuma dengan tanda tangan di atas materai, kita itu udah kayak nyerahin semua hak dan perlindungan hukum kita? Nah, buat jawab itu, ayo kita lihat apa sih kata hukum yang sebenarnya? Oke, kita masuk bagian pertama, apa kata hukum. Ternyata nih, soal tanggung jawab pengelola itu udah jelas banget aturannya. Nah, di sini nih kelihatan banget bentroknya. Di satu sisi, surat pernyataan itu bilang kalau warga yang nanggung semuanya. Tapi di sisi lain, undang-undang justru bilang pengelola yang wajib bertanggung jawab. Jelas banget kan, ini bertolak belakang. Dan landasan hukumnya tuh nggak main-main, kuat banget. Ada undang-undang rumah susun, terus peraturan pemerintah, bahkan sampai peraturan gubernur. Intinya semua sama. Pengelola itu punya tanggung jawab yang nggak bisa mereka hindari gitu aja. Nih, kita lihat ringkasannya. Undang-undang bilang tanggung jawab itu nggak bisa seenaknya dialihkan. Peraturan pemerintah nuntut pengelola harus akuntabel. Bahkan peraturan daerah nganggap praktik kayak gini tuh pelanggaran yang bisa kena sanksi. Lengkap kan? Dan ini nih, poin paling pentingnya yang ditegaskan juga sama ahli hukum properti. Materai tidak menghapus kewajiban hukum. Jadi materai itu bukan jimat sakti ya. Kekuatan sebuah perjanjian itu bukan di materainya, tapi di isinya. Kalau isinya nabrak undang-undang yang lebih tinggi, ya nggak sah. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Ternyata masalahnya ini lebih luas dari yang kita kira. Ini bukan cuma soal pengelola aja. Ada beberapa potensi pelanggaran lain di sini. Pertama, peran notarisnya jadi dipertanyakan kan? Terus, kalau surat ini dipakai buat ngumpulin dana tanpa izin, wah, itu bisa melanggar undang-undang perbankan. Dan yang paling penting, klausul yang lempar tanggung jawab itu kemungkinan besar dari awal udah nggak sah, batal demi hukum istilahnya. Masuk ke bagian 3. Tameng yang tidak adil. Jadi, semua ini artinya apa buat kita? Buat Anda sebagai penghuni. Poin utamanya ini nih, dokumen ini tuh bukan buat administrasi biasa. Ini tuh tameng hukum, semacam perisai yang dipakai sama pihak-pihak tertentu buat ngelindungin diri mereka sendiri dengan cara melempar semua risiko ke kita. Jadi, ada 3 hal penting yang harus banget kita ingat. 1, hak Anda sebagai penghuni itu dilindungi hukum. 2, materai itu bukan surat sakti yang bisa ngehapus hak Anda atau kewajiban pengelola. Dan yang ketiga, inti masalahnya itu ada di klausul yang mindahin semua resiko ke Anda. Fokus ke situ. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungin. Kalau hukum udah jelas ada di pihak kita, dan tanda tangan di atas materai itu nggak bisa ngalahin hukum, terus siapa yang bakal mastiin hukum itu ditegakkan? Ini jadi pemikiran buat kita semua.